Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia ini sangatlah beragam, dan keanekaragaman tersebutlah yang membuat para ilmuwan yang ingin mempelajari makhluk hidup secara lebih lanjut dan membuat suatu sistem yang disebut klasifikasi. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah para ilmuwan memilih perbedaan serta persamaan yang terdapat pada makhluk hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Saya Adinda Amalia, nomor absen 34 dengan NIM 12205193224 akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup ini sebenarnya hampir sama. Karena kebutuhan makhluk hidup itu juga termasuk pada ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, kita mulai saja ya, apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup itu. 1. Bernafas. Nah, bernafas ini itu biasanya dilakukan oleh manusia dan hewan, sedangkan tumbuhan itu yang berperan sebagai yang menghasilkan gas oksigen yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia. Nah, proses bernapas ini adalah dengan menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, contohnya misalnya pada tumbuhan putri malu. Pada tumbuhan putri malu saat kita sentuh, maka daunnya itu akan refleks atau auto menguncup. Jadi itu termasuk peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, yang ketiga adalah bergerak. Misalkan kita sedang duduk, lalu kita dipanggil oleh ayah atau ibu kita, lalu kita berjalan atau langsung berdiri dan berjalan. Nah, itu termasuk bergerak atau perubahan posisi tubuh secara aktif maupun pasif. Nah, yang keempat adalah makan atau nutrisi. Nah, makan atau nutrisi ini sangat penting bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Manusia ini membutuhkan makanan itu sebagai sumber energi dalam menjalani aktivitas mereka sehari-hari, seperti bekerja, sekolah, dan lainnya. Sedangkan hewan juga hampir sama, yakni sebagai cadangan makanan dan sumber energi juga. Nah, yang kelima adalah mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa itu misalnya buang air kecil dan buang air besar. Karena tujuan dari pengeluaran zat sisa ini adalah untuk mengeluarkan racun. Karena pada proses pencernaan itu ada proses di mana zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi itu harus dibuang. Jadi pengeluaran zat sisa ini atau ekskresi itu sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, yang keenam adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang, misalnya bayi pasti akan berkembang menjadi anak kecil, balita, hingga remaja dan dewasa. Nah, itu berkembang ya. Untuk tumbuh itu dari segi yang bisa diukur, misalnya tinggi badan atau berat badan. Nah, yang ketujuh adalah berkembang biak atau reproduksi. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu semuanya bereproduksi atau berkembang biak dengan cara masing-masing. Misalkan manusia berkembang biak dengan melahirkan, sedangkan hewan juga melakukan perkembangbiakan dengan cara mereka sendiri. Begitu pula dengan tumbuhan. Nah, yang terakhir ini adaptasi.
Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan agar dapat bertahan hidup. Nah, adaptasi ini sangat penting karena apabila makhluk hidup tidak dapat melakukan adaptasi, maka mereka akan terancam punah atau mati. Untuk hewan loh ya. Dan adapun tambahan yaitu semua makhluk hidup pasti memiliki DNA atau RNA. Nah, untuk kebutuhan kan tidak berbeda jauh ya dengan ciri-ciri tadi. Misalkan kebutuhan manusia, kita bernafas, kita setiap hari bernafas kan, nah itu termasuk kebutuhan. Lalu bergerak, kita tidak mungkin kan seharian diam tanpa bergerak pun. Dan yang paling penting kita membutuhkan makan atau nutrisi sebagai sumber energi dalam menjalankan aktivitas kita. Nah, dan juga mengeluarkan zat sisa atau zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kemudian kita juga pasti akan tumbuh dan berkembang. Kemudian berkembang biak atau bereproduksi. Dan terakhir juga adaptasi. Nah, karena kan tadi pada awal sudah saya bilang bahwa ciri-ciri dan kebutuhan itu sebenarnya sama, dalam artian kebutuhan makhluk hidup itu mencakup semua ciri-ciri pada makhluk hidup gitu loh. Nah, itu termasuk itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah penggolongan makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Sekarang kita akan membahas tentang penggolongan hewan terlebih dahulu. Hewan digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Berdasarkan tempat hidupnya, 2. Berdasarkan makanannya, 3. Berdasarkan alat penutup tubuhnya, dan yang keempat yaitu berdasarkan cara berkembang biak. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan tempat hidupnya, hewan sendiri dapat hidup dalam air, darat, dan keduanya atau yang disebut dengan amfibi. Bisa hidup di air dan di darat. Untuk makanan, hewan sendiri digolongkan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi, gajah, dan lain sebagainya. Untuk karnivora yaitu pemakan daging yaitu seperti singa, harimau, dan yang lainnya, terutama pada hewan yang memiliki taring. Omnivora yaitu pemakan segalanya seperti tikus atau ayam. Untuk penggolongan selanjutnya yaitu berdasarkan penutup tubuh yaitu sisik, bulu, dan cangkang atau tempurung. Untuk sisik sendiri dapat kita jumpai pada spesies ikan, dan untuk bulu seperti pada kucing, anjing, dan lain-lainnya. Untuk yang cangkang atau tempurung itu seperti kerang-kerangan dan kura-kura. Dan penggolongan hewan yang keempat yaitu dengan cara berkembang biaknya. Hewan sendiri dapat berkembang biak secara ovipar, secara bertelur seperti ayam, bebek, angsa, atau seperti unggas-unggas lainnya. Dan yang kedua yaitu secara vivipar, secara beranak seperti kambing, sapi, kucing, dan mamalia-mamalia lainnya. Dan yang ketiga yaitu secara ovovivipar, yaitu bisa beranak dan bisa bertelur. Dan penggolongan selanjutnya adalah penggolongan tumbuhan. Tumbuhan dapat digolongkan menjadi 5 golongan yaitu berdasarkan bunganya, bijinya, batangnya, tulang daun, dan akar. Untuk bunganya sendiri yaitu ada tumbuhan yang dapat berbunga dan tumbuhan yang tidak dapat berbunga. Yang tidak dapat berbunga sendiri seperti tumbuhan paku-pakuan. Untuk biji yaitu ada monokotil dan dikotil. Monokotil yaitu berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Untuk batangnya sendiri ada batang basah, batang kayu, dan batang rumput. Batang basah dapat kita temui pada sayuran seperti bayam,
kangkung, dan lainnya. Untuk batang kayu yaitu seperti batang pohon mangga, pohon jati, dan pohon-pohon lainnya. Untuk batang rumput sendiri yaitu seperti tanaman padi. Untuk penggolongan selanjutnya yaitu berdasarkan tulang daun. Tulang daun sendiri ada tulang daun menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Menyirip itu bentuknya seperti sirip ikan, dan menjari itu dapat kita temui seperti daun singkong ataupun daun pepaya. Untuk batang daun sejajar yaitu seperti yang dapat kita jumpai pada putri malu, dan yang melengkung yaitu seperti jagung ataupun padi. Untuk penggolongan tumbuhan selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk akar. Pada tumbuhan sendiri, akar dapat dibedakan menjadi akar serabut, akar tunggang, dan akar gantung. Berikutnya adalah penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup seperti makanan dan bahan tambahan makanan serta pola hidup. Adapun makanan yang baik yaitu seperti makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi yang dapat kita jumpai atau yang dapat kita temui pada nasi, singkong, dan lain-lainnya. Kemudian adalah protein. Protein dapat kita temui pada telur, kedelai, dan susu. Protein sendiri berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Dan selanjutnya adalah lemak. Lemak sendiri ada lemak yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tumbuhan, dan lemak juga ada yang baik, ada yang jahat. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin ada banyak macam jenisnya, yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin-vitamin lainnya. Selanjutnya adalah mineral. Mineral berfungsi untuk memelihara proses dalam tubuh. Faktor selanjutnya yaitu bahan tambahan makanan seperti pengawet, pewarna, dan perasa. Pengawet sendiri ada yang alami, ada yang buatan. Alami seperti gula, garam, dan lainnya, atau bisa juga dengan cara pendinginan. Untuk yang buatan yaitu seperti formalin ataupun boraks yang pastinya tidak baik untuk tubuh. Untuk selanjutnya yaitu pewarna makanan. Pewarna makanan yang baik adalah pewarna makanan yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti pandan untuk pewarna hijau, kunyit untuk pewarna kuning, dan merah bisa menggunakan atau memanfaatkan buah bit. Selanjutnya adalah penyedap. Penyedap sendiri juga ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami bisa menggunakan vanili atau vanila, dan juga kayu manis ataupun rempah-rempah lainnya. Sedangkan yang buatan itu bisa berupa MSG yang biasa kita ketemu. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor pola hidup. Pembiasaan pola hidup sehat dapat kita awali dengan cara istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan menjaga kebersihan lingkungan, dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Untuk penjelasan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Untuk hewan sendiri, faktor yang mempengaruhinya tidak jauh berbeda dengan yang tadi dijelaskan, yaitu selama kita menjaga pola makan hidup ataupun lingkungan hewan tersebut dengan baik, maka hewan pun juga akan bertumbuh dengan baik. Dan sebaliknya, jika hewan tersebut tidak dirawat dengan baik atau tidak dijaga kesehatan lingkungan ataupun kesehatan makanannya, maka hewan tersebut juga akan berkembang secara tidak baik.
Dan selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk tumbuhan sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu seperti kesuburan tanah, intensitas cahaya, dan juga hormon. Tumbuhan memerlukan tanah yang subur untuk mendapatkan zat-zat yang terdapat pada tanah, sedangkan cahaya sendiri diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis, yaitu tempat memperoleh makanan atau tempat memasak makanan sendiri. Jadi dari hal-hal tersebut, jika tumbuhan dapat memperolehnya dengan maksimal, maka tumbuhan juga dapat berkembang secara baik juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar makhluk hidup. Hubungan khusus antar makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah terjadinya hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme adalah dua makhluk hidup yang satu mendapat untung tetapi yang lainnya tidak. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Yaitu penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya. 1. Cara memperoleh makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk hidupnya. Berdasarkan cara memperoleh makanan, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Cara hewan melindungi tubuhnya yaitu 1. Dengan alat yang ada di tubuhnya. 2. Melepaskan bagian tubuh dari hewan tersebut. 3. Menggulungkan diri, misalnya terenggiling. 4. Mengeluarkan cairan pekat. 5. Mengeluarkan bau menyengat. 6. Dengan menggunakan cangkangnya, dan lain-lain. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. 1. Berdasarkan tempat hidupnya. Tumbuhan juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tumbuhan bisa hidup di air dan di daratan. 2. Tumbuhan juga bisa hidup di daerah kering atau gurun. 3. Menempel pada tumbuhan lain. Berdasarkan cara melindungi diri, hewan bisa dengan berlari untuk melepaskan dirinya. Tetapi tumbuhan memiliki cara untuk melindungi diri. Contohnya, 1. Tumbuhan memiliki duri pada batangnya. 2. Menggunakan getah. 3. Menggunakan bulu yang tajam. 4. Mengandung racun. Contohnya daun singkong. Ini adalah penjelasan mengenai ayat-ayat penciptaan makhluk hidup. Yang pertama adalah penciptaan manusia. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah telah menerangkan dengan detail bagaimana proses penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dan kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian ada tulang belulang yang dibungkus dengan daging sehingga terciptalah manusia sebagai makhluk hidup, sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Yang kedua adalah penciptaan hewan. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 45, Allah menerangkan bahwasanya Allah menciptakan semua makhluk hidup yang berjalan di muka bumi berasal dari mani. Ada yang berjalan di atas perutnya, merayap seperti ular, dan sebagian yang lain berjalan dengan 2 kaki seperti burung, 4 kaki seperti binatang ternak, dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tiada sesuatu pun yang membuatnya lemah. Yang ketiga adalah penciptaan tumbuhan. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 99 dijelaskan bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, kemudian menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Yang disebutkan pula peranan dari tumbuhan yang beraneka ragam. Di antaranya ialah rerumputan yang menghijau, kemudian ada gandum, ada padi, anggur, zaitun, dan delima. Nah, demikianlah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.